Syair Sultan Mahmud Badarudin. Sultan Mahmud Badarudin yang punya negeri, datanglah musuh tidak terperi, dengan takdir Tuhan yang kohari, pindahlah ia ke lain negeri. Dari Palembang ke Ternate, diamlah di sana, berbuat bakti. Jikalau iman kurang mengerti, rusaklah badan serta hati. Rusak badan pada itu ketika karena berperang dengan kafir celaka. Tetapi jikalau tidak didaulat belaka, niscaya menang pula Seri Paduka. Syair ini dibuat oleh cucu Sultan Mahmud Badarudin II, Raden Haji Abdul Habib Prabu Diraja, yang lahir di Ternate pada tanggal 9 Syawal 1316 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sumexco TV. Sekarang kita berada di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam dengan Sultan Mahmud Badarudin IV, ya, Raden Muhammad Pawas Diraja. Ada gelarnya Jayo Wikramo, ya. Jadi menyebutnya itu Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Pawas Diraja. Ya. Kebetulan sekarang notaris dengan gelar SH, MKM. Iya. Ya. Karena orang banyak salah sebut di Sultan, ya. Iya. Kadang menyebut Wikromo. Wikromo itu milik Jawa. Iya. RM itu kemarin kita sering pengalaman kan. Raden Muhammad. Tidak. Ini Raden Muhammad di Palembang, ini, nih. Jadi bukan Raden. Makanya kita perlu jelas dulu. Betul. Ini keberadaan Kesultanan Palembang itu selalu nama-nama Jawa. Kalau Wikromo jadi Wikramo. Mejo, ya, meja gitu. Ini salah satu pengaruh dari Jawa ke Palembang Darussalam ini. Nah, hari ini kita coba melihat lebih dalam tentang kebangkitan Kesultanan Darussalam yang dimulai tahun 2003. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu kan ada Kesultanan Palembang Darussalam ini. Nah, lalu kita mengapa Sultan Mahmud IV Raden Muhammad Pawas Diraja yang harus sekarang jadi, gitu lah. Apa penyebabnya gitu? Tahun 2003 kan almarhum ayah anda, ya, SMB 3. Jadi Sultan Badarudin itu kan disingkat SMB 3. Kita sebut itu aja ya sekarang, ya.
Nah, mengapa itu? Nah, lalu kalau tidak salah, dimanapun kesultanan itu, sultannya harus ada silsilah ya. Kita coba tanya dulu nih ya, kepada Sultan, tolong dulu jelaskan silsilahnya itu bagaimana, Sultan? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Sumexco.tv yang dimanapun berada, mungkin kita jelaskan dahulu bahwa mungkin saya perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fawaz Diraja atau dikenal Sultan Mahmud IV Jaya Wikrama bin Raden Muhammad Syafii Diraja atau Sultan Mahmud III bin Raden Haji Abdul Hamid bin Raden Haji Abdul Syarif bin Raden Haji Abdul Habib bin Pangeran Prabu Diraja bin Sultan Mahmud Badarudin II Raden Hasan bin Sultan Ahmad Bahaduddin bin Sultan bin Sukunan Ahmad Najamuddin bin Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikrama bin Sultan Muhammad Mansur bin Sukunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman atau yang pendiri Sultan Palembang pertama itu. Jadi mungkin dijelaskan kenapa ada kesultanan pada zaman dahulu. Itu sebelumnya kan kerajaan Palembang, cuma kita di sini biar agak panjang. Jadi kita ingin melepaskan diri dari Jawa karena kerajaan Palembang itu pada dasarnya mungkin ada hubungan sama Jawa, apa pasal atau sejenisnya dengan Mataram. Kemudian karena ketika Palembang diserang, Mataram tidak membantu Palembang, akhirnya Palembang mendeklarasikan diri pada 3 Maret 1666 menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi dia sudah memisahkan diri. Jadi disitulah mulai kita punya gelar Raden. Raden Palembang dimulai setelah kita ada Kesultanan Palembang Darussalam. Sebelumnya itu tidak ada, tapi adanya Ki Emas yang kemudian menjadi Kemas sekarang, dan juga ada Ki Bagus yang menjadi Ki Agus sekarang. Jadi kalau gelaran-gelaran itu ada sampai sekarang karena memang leluhur kita dari situ semua. Dan ketika itu ada muncul juga Mas Agus. Kalau Raden nikah nggak dengan Raden, dirubah jadi Mas Agus. Nah, tapi kemudian perubahan itu dirubah juga oleh Sultan Mahmud I Jaya Wikrama, di-cut, di stop karena membingungkan nasab. Namanya berubah dari Raden jadi Mas Agus. Jadi akhirnya sudah itu bahwa yang sudah Mas Agus, yang Raden. Ya. Sekilas tentang itu mungkin jadi pertanyaan orang-orang, kenapa kok saya yang menjadi sultan atau meneruskan? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Jadi sebenarnya kita juga mungkin karena darah turunan ya, pertama kali. Karena itu kami memiliki rasa tanggung jawab untuk membangkitkan atau menjadikan orang Palembang lebih kuat lagi, lebih cintai kebudayaan. Kenapa? Saya lihat seperti buyut saya dari Raden Haji Abdul Habib, itu salah satu yang baik menulis buku dan juga salah satu literatur untuk menjadikan SMB 2 menjadi pahlawan nasional adalah dia. Mulai dari perkampungan sultan yang dia buat gambarnya, terus silsilah sultanat. Jadi dan alhamdulillah berkat perjuangan leluhur pertama kali Raden Haji Abdul Habib, Abdul Haq Syarif sama Abdul Hamid itu membantu SMB 2 menjadi pahlawan nasional. Walaupun kita tahu bahwa gambar SMB 2 itu adalah sayembara imajiner untuk melengkapi syarat sebagai pahlawan nasional ya. Karena Sultan tidak mempunyai foto gambar, intinya takut dikultusan seperti Rasul. Kita udah mengatakan Islam ya, jadi nggak mau. Nah, jadi setelah itu perjuangan keluarga kami tidak hanya sampai situ, saya lihat mungkin juga sudah kemudian kecintaan kita akan budaya terus, sehingga almarhum
ayah anda sebelum jadi sultan pernah mengusulkan kepada Bank Indonesia tahun 2000 tahun 2000 tepatnya itu supaya foto SMB II dijadikan foto imajinernya, bukan foto sebenarnya. Sebelum jadi sultan ya? Sebelum jadi sultan. Udah diusulkan? Diusulkan dan melalui surat kepada BI melalui Yayasan Sultan Palembang Darussalam. Kami ada ininya, ada dokumennya lah, nanti kita kasihkan. Jadi dia minta kepada Bank Indonesia supaya dijadikan salah satu mata uang. Nah, kemudian tahun 2000 dibalas oleh Bank Indonesia bahwa oke, menjadi salah satu alternatif. Dan alhamdulillah tahun 2005 kemudian dijadikan mata uang di Indonesia. Itu usulan dari beliau. Dan juga sebelumnya, jadi mungkin akibat itu mungkin kemudian masyarakat Palembang yang mencintai budaya, mencintai adat mulai berkumpul, terutama setelah terjadi kasus Benteng Kota Besar nih. Mungkin banyak yang nggak tahu Benteng Kota Besar dulu sempat mau jadi mall atau jadi apa itu ya, jadi sarana apa? 2002 tepatnya. Jadi itu sudah dibungkus, sudah ditutup. Akhirnya berkat perjuangan Bapak LSM yang dimotori oleh almarhum nih, karena dia polisi, ayah juga cuma jadi dia di belakang layar, walaupun bertentangan dengan ini dia, tapi ya bukan apa, karena ini adalah budaya yang harus kita jaga, budaya yang harus kita pertahankan. Kalau benteng ini udah nggak ada, siapa yang melihat anak cucu kita? Akhirnya turunlah kita beberapa ormas itu untuk mempertahankan benteng Kota Besar dan mengadu ke Pangdam, ke gubernur. Akhirnya semua meng-cancel atau membatalkan benteng Kota Besar untuk menjadi mall ataupun jadi apapun. Walaupun mungkin karena mungkin ada perjanjian apa, akhirnya sebagian benteng yang bagian depan dekat dengan mereka itu menjadi hotel atau apa. Cuma kawasan utamanya itu bentengnya sendiri alhamdulillah tidak jadi dibongkar. Padahal itu udah desain kan itu tahun 2002. Nah, jadi dari situlah akhirnya para tokoh adat, pada orang yang mencintai budaya itu mengadakan semacam pertama kali seminar dulu pada awalnya di bulan Januari tahun 2003. Itu seminar itu yang intinya ingin suatu memperkuat budaya kita, perlu lagi bentuk lembaga masyarakat ya, lembaga adat untuk mempertahankan budaya-budaya. Pembuatan advokasi, iya, benteng dan yang lain juga kan? Betul. Jadi kemudian bulan Februari akhirnya diadakan seminar di UIN sama para sesepuh, ketua, musyawarah yang di situ intinya sepakat untuk menghidupkan budaya Palembang Darussalam dengan membuat majelis adat. Akhirnya setelah itu majelis adat dibuat dan tanggal 2 Maret 2003 itu majelis adat setelah meneliti, ya mungkin majelis adat setelah seminar itu bulan Februari itu dibuat, ada beberapa tokoh di situ, terus akhirnya meneliti beberapa orang untuk menjadi Sultan Palembang. Tujuannya adalah sebagai panutan atau sebagai orang yang tokoh untuk mempersatukan Palembang, untuk menjaga budaya Palembang supaya jangan sampai hilang dan juga untuk mempertahankan identitas kita intinya. Nah, jadi tokoh itu pertama kali yang harus ada turunannya. Kedua, dia selain keturunan sudah terbukti atau memang nyata-nyata ingin mempertahankan dan juga membesarkan budaya Sultan Palembang Darussalam intinya. Ya kan, terus yang ketiga peninggalan-peninggalan yang ada di Sultanan itu apa bukti dia turunan, juga mungkin adalah benda-benda apa yang sebagai penanda bahwa dia adalah keturunan yang memang sudah bisa untuk meneruskan keturunan. Pada saat itu ada berapa sultan yang mengajukan? Jadi kalau kemarin jadi sama masyarakat itu ada 4 orang yang yang terdeteksi yang sudah bagus itu perkiraan. Ada namanya, ada Pak Johan Hanafia, ada Mansurian, ada juga
Rahman Z itu dan almarhum juga, jadi dan Prabu Diraja sendiri. Jadi ada 4 orang yang sudah mereka teliti. Haji Sadap ini teliti, ya sejarah turunannya tanyain, di kotak-katik saya dilihat dulu kan siapa yang yang layak kira-kira. Makanya tanggal 2 Maret lah mereka langsung bilang bahwa Pak Prabu Diraja inilah yang menjadi sultan dan harus segera dikukuhkan. Makanya tidak menunggu waktu lama. Besoknya 3 tadi ya. Iya. Silsilah. Iya. Ada 7 ada banyak kriteria, cuma yang pertama 3 itu. Yang inti ya. Iya, intinya. Silsilah, kemudian tadi peninggalan, dan kemudian kemauan untuk menghidupkan kembali atau melestarikan budaya Palembang Darussalam. Iya, betul. Jadi itulah. Jadi makanya setelah itu dilantiklah pada 3 Maret di Masjid Lawang Kudu. Apa saja peninggalan beliau? Kalau yang pasti, kalau silsilah kita ada banyak silsilah, baik yang kita dinyatakan oleh dari Palembang sendiri, ada oleh Demang Bakar, ada yang itu silsilah dari Buyut ya, Syarif. Ada juga silsilah yang tulisan Arab Melayu dan Rajan Syarif ya, yang sudah umurnya udah berapa tahun lah, udah lama juga. Jadi kita ada beberapa silsilah jelas kok. Dan bahkan kalaupun kita ke Ternate, ke Manado, kita tanya silsilah kita, mereka tahu benar ada bahwa Klan Prabu Diraja adalah keturunan daripada SMB 2, karena jelas dengan nyata bahwa kuburan di Ternate itu SMB 2 sebelahnya ibunya Prabu Diraja. Nah, satu ulu. Jadi nggak usah ini lagi lah, itu memang turunan kita kan. SMB 2 ya, permaisurinya itu ibunya Prabu Diraja di situ. Sebelah satu lagi adalah nata agamanya atau ininya penggula kan nata agamanya itu Habibnya. Jadi itu konsep Palembang itu pakemnya sultan itu adalah, coba lihat di Palembang makamnya 3 minimal, sultan, permaisuri sama guru agama. Setiap makam di Palembang gitu. Iya. Dan kemudian kan istri ini kan ada beberapa istri ya. Sultan. Malaysia banyak. Nah, ibunya di dekat situ Prabu Diraja, bukan istri-istri yang lain gitu. Jadi kuat kan kalau kita ke Ternate akan ketemu ibu keturunan dari SMB 4 ini. Kalau ditelusuri ibunya tuh di dekat makam Sultan Mahmud Bin II di Ternate. Jadi itu menguatkan silsilah itu. Nah, kemudian peninggalan yang ada di tangan Prabu Diraja waktu itu apa saja? Mungkin salah satunya adalah cap Sultanan Sultan Mahmud Bin II dan juga stempel itu yang menjadikan bukti sebagai pahlawan nasional. Stempel yang dari 1767 itu. 17 bukan tahun 18-an kalau salah. Iya, tahun 18. Ada stempelnya. Itu Suhunan, karena tulisan namanya udah Suhunan. Karena kalau tahun 1767 itu kan masih sultan, karena ini sudah Suhunan, artinya sudah tahun 18, di atas 1811 itu udah mengangkat anaknya menjadi Pangeran Datu, menjadi sultan. Jadi stempel yang terakhir itu. Iya. Jadi mungkin ada selain itu ada juga Al-Quran emas, yaitu milik SMB 2, tinta emas ya. Ya, tinta emas. Oke. Ini asli ya? Mana Sultan? stempelnya ya? Stempelnya di ibu, stempelnya masih dalam. Nah, ini Al-Quran Tinta emas. Ini udah umurnya udah berapa ratus tahun nih dari SMB 2, bahkan ini dari dari Ottoman kalau udah diteliti ini, dari sejaman dengan kerajaan Ottoman Turki. Itu bisa tahu Ottoman dengan motif-motif Iya, dan ini bahan kertas berangkat gitu. ya karena kemarin sempat tahun 2017